Sobat Pajak. Di kesempatan kali ini, Tax in 60 Tax Center Universitas Majalengka akan ngebahas tentang pajak secara global yang berlaku di Indonesia. Bu, gimana sih pajak di Indonesia itu? Oke, sebelum kita bahas konsep pajak, ada baiknya juga kalau kita flashback dulu ke zaman dulu. Ternyata pada zaman dulu pajak juga sudah ada loh, hanya saja istilahnya pada zaman kerajaan bukan pajak, tapi istilahnya adalah upeti. Upeti dan pajak memiliki konsep yang sama, yaitu pungutan yang dibayarkan oleh warga negara kepada negaranya sendiri. Hanya saja mungkin pada zaman dulu itu ke kerajaan ya. Nah, kalau sekarang dibayarkan kepada negara. Pungutan wajib ini, kenapa harus ada kata wajib sih? Karena pajak itu adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh warga negara untuk membantu pembangunan yang ada di Indonesia. Terus dari pajak itu sendiri kita dapat apa sih? Kenapa kita harus bayar pajak? Terus imbalannya apa? Nah, dari pajak itu kita nanti akan mendapatkan imbalannya tidak secara langsung, tapi dengan kita menikmati atau kita kalau misalkan jalan-jalan tuh jalanannya enak, jalanannya aman, jalanannya nggak bolong-bolong, terus fasilitas-fasilitas publik juga enak, terus bersih, terus bagus juga. Nah, itu salah satu imbalan yang kita dapatkan dari kita bayar pajak gitu loh, konsep pajak di Indonesia itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Untuk jenis-jenisnya sendiri itu pajak ada apa aja, Bu? Nah, pajak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pajak daerah, dan yang kedua itu ada pajak pusat. Nah, pajak daerah itu pajak yang dibayarkan atau dipungut oleh daerah setempat atau provinsi atau daerah setempatnya lah gitu. Nah, pajak daerah itu ada pajak retribusi, ada pajak restoran, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan. Nah, itu yang termasuk ke dalam pajak daerah. Terus kalau yang termasuk ke dalam pajak pusat itu ada pajak pertambahan nilai atau PPN, dan yang kedua itu ada pajak penghasilan atau PPH. Nah, itu adalah jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Oke, Bu. Nah, kalau untuk pembayarannya sendiri, Bu, gimana? Nah, pembayaran pajak itu kita bisa bayar langsung ke KPP atau kita bisa bayar langsung secara online, karena sekarang udah dipermudah dengan membayar secara online. Nah, tapi sistem pembayaran pajak di Indonesia itu juga dikenal dengan 3 sistem. Yang pertama itu ada self assessment system, yang kedua ada official assessment system, dan yang ketiga itu ada withholding assessment system. Itu adalah 3 sistem pembayaran pajak yang ada di Indonesia. Oh, seperti itu. Kalau mau bayar pajak bukannya kita harus punya NPWP dulu, Bu? Nah, apa sih NPWP itu? Ada lagi tuh istilahnya NPWP. Apa sih NPWP itu? NPWP itu bisa juga kita kenal sebagai bukti identitas kita sebagai wajib pajak. Jadi kita diakui sebagai wajib pajak kalau kita memiliki NPWP tersebut. NPWP itu atau kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak adalah identitas resmi kita sebagai wajib pajak. NPWP itu banyak sekali kegunaannya. Yang pertama itu adalah untuk penyelesaian atau membantu administrasi. Jadi contohnya kalau kalian mau bikin rekening dana investasi, mau bikin rekening efek, atau mau mengajukan kredit pinjaman ke bank, itu salah satu syaratnya adalah harus memiliki NPWP juga. Jadi NPWP itu juga untuk seperti itu, untuk membuktikan kalau kita adalah wajib pajak, tapi juga untuk membantu pelayanan administrasi yang lain juga gitu. Wah, berarti NPWP itu penting banget ya, Bu? Sangat, karena bisa membuktikan kalau kita itu adalah wajib pajak. Oke, makasih, Bu. Nah, buat teman-teman semua harus patuh pajak dan taat pajak ya, karena
Pajak kita untuk kita. Bye-bye.